tinggal kita lihat kilometer udah 186.000, berarti kita tinggal bagi saja. Sekarang 2021 dari 2006 berarti 15 tahun 186.000, berarti kalau kita hitung kurang lebih 10.000 lebih dalam setahunnya. Berarti pemakaian mobil ini wajar, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu capek mobil ini dipakainya. Itu saja yang itu. Dan ini kita di perjalanan, mobil ini senyap, tidak ada suara apapun, baik itu kena jalan jelek ataupun apalagi jalan bagus. Oke, itu saja. Nah, di sini kita selain ngecek matic, kita juga ngecek kondisi kakinya bagaimana. Di dalam kabin ini tidak ada suara, artinya kabin ini sepi, tidak ada suara klutuk atau suara-suara yang inilah. Nah, berarti menandakan kakinya masih benar. Nah, kita coba masuk ke jalan yang kurang enak biar kita tahu kakinya masih bagus atau tidak. Nah, kita masuk ke gang ke perumahan. Nah, di sini kita coba kaki tidak ada suara berisik dari luar, dari kaki mobil ini masih senyap, berarti menandakan kakinya masih bagus. Dan untuk masalah matic kita coba kita pindahkan ke L. Oke, L itu artinya untuk tanjakan tinggi, jadi hanya gigi 1, gigi 2 saja kalau gigi manual. Stop. Nah, selanjutnya kita coba maticnya lagi. Nah, dari kaki sudah, mobil ini udah aman, tidak ada suara berisik. Kita coba maticnya yang dari ini L, saya pindahkan ke 2, saya pindahkan ke 3, saya pindahkan ke D. Tidak ada masalah, tidak ada cetuk atau ada jeda pergantiannya, itu tidak ada. Berarti menandakan maticnya mobil ini masih bagus. Nah, yang penting kaki tadi, berarti kaki udah bagus, terus matic masih bagus. Jadi mobil ini ibaratnya layak untuk dimiliki. Nah, dari situ makanya saya ambil kesimpulan mobil ini saya beli seperti itu. Terus temperatur juga harus diperhatikan. Temperatur sambil kita ngobrol, sambil kita bawa, kita selalu harus perhatikan temperatur itu tidak boleh tinggi, harus setengah atau di bawahnya. Karena kalau temperatur tinggi itu bahaya, bisa rusak mesin. Kalau udah temperatur itu bisa banyak biaya yang harus dikeluarkannya. Jadi sambil kita nyoba atau transaksi, sambil kita coba itu kita perhatikan temperaturnya naik atau tidak. Nah, kalau selalu di temperaturnya di setengah, maka seperti ini, maka dipastikan mobil ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya yang harus perhatikan adalah talang air. Ini karet-karet ini semua ini harus masih rapi, harus masih bawaan pabrik. Karena apa? Kalau ini udah gak bawaan pabrik, maka akibatnya adalah bocor. Jadi ini harus benar-benar masih bawaan pabrik. Harus masih bawaan pabrik.
harus masih bawaan pabrik. Ini karena kalau ini nggak bawaan pabrik, imbasnya adalah bocor. Harus bener-bener rapi. Begitupun bagian depan. Bagian depan ini harus rapi. Harus rapi. Tuh, harus bener-bener rapi. Dan satu lagi adalah ini menandakan kaca masih orisinil dari pabrik. Semua kaca yang ada di mobil ini harus logonya seperti ini. Tuh, contoh. Tuh. Nah, ini talang air. Tuh, ini silerannya masih rapi, masih bawaan pabrik semua. Selanjutnya adalah ban dan pelek yang perlu kita perhatikan, juga keropos yang di sini. Kita lihat tidak ada yang keropos. Tidak ada yang keropos. Kita perhatikan bannya. Kita lihat bannya masih tebal semua. Oke, empat-empatnya kita lihat. Tidak ada yang keropos. Harus kita lihat empat-empatnya ya. Oke, setelah kita cek lampu, kondisi ban, kondisi pelek, kondisi luar, dalam. Nah, baru oh iya, satu lagi saya lupa. Kita ngecek apakah wiper masih berfungsi, wiper belakang. Kita coba wiper belakang, kita putar. Kita lihat. Ya, berarti wiper belakang masih normal. Wiper depan oke, masih normal juga. Depan kaca masih normal. Nah, itu juga penting. Bab sekecil apapun kalau bisa kita perhatikan. Sebagai contoh ini AC pastikan masih dingin. Tombol lampu hajar masih hidup. Nah, terus ini adalah pemanas lampu belakang. Jadi bukan lampu, pemanas kaca belakang. Jadi di saat kita pencet ini, nah kita tinggal pegang aja kaca belakang. Dia harus hangat. Kalau hangat berarti masih normal. Tapi kalau enggak hangat atau tetap tidak ada perubahan, berarti dia tidak berfungsi dengan baik. Nah, semua udah kita bahas, tinggal apalagi yang perlu kita bahas ya. Kemungkinan sih sudah semua. Interior nih, bawah dek bawah masih rapi, semua masih rapi. Oke. Semua perhatikan jok harus masih rapi. Plafon harus masih rapi dan bersih. Itu mobil second apabila plafonnya udah turun, udah nggak rapi seperti ini, berarti udah buatan. Ini susah, nantinya harus dibongkar semua. Jadi itu benar-benar harus rapi. Seperti hal-hal seperti ini juga tuh harus masih rapi. Itu ini sepele, babnya sih sepele, tapi bisa mengeluarkan biaya besar. Nah, udah mesin oke, AC masih oke. Udah saya bahas semua dari mobil Suzuki Swift saya tahun 2006 ini, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini mobil ini tidak pernah ada masalah yang besar lah bagi saya.
Itu jadi hati-hatilah dalam memilih mobil. Seperti itu. Nah, terus untuk masalah matic juga saya lupa. Oli matic harus kita cek. Kita cek kondisinya masih jernih enggak harus merah kondisinya. Olinya merah, tidak ada keruh dari oli tersebut dan tidak bau. Itu berarti menandakan maticnya masih bagus. Itu aja mungkin ulasan mobil Swift saya yang tahun 2006 tipe GL. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dan untuk saya juga khususnya.